Pemirsa, seorang ibu tiri tega aniaya anaknya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polisi sudah amankan pasangan suami istri dan sedang dalam proses pemeriksaan. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas diduga di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober kemarin. MAA tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede. Sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Kepada polisi, RN mengaku korban tewas usai mengalami penganiayaan selama 3 hari dan sempat mengeluh sakit. Diduga menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Polisi juga mengamankan satu barang bukti berupa gagang sapu yang diduga menjadi alat menyiksa korban. Selain itu, polisi juga melakukan autopsi untuk mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur divonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 19 tahun penjara atas kasus pencabulan 3 anak di bawah umur dan pengunggahan video asusilanya bersama anak di situs porno Australia. Terdakwa Fajar Widya dan Muhammad Sumarwa Jaya Presika alias Fajar alias Andi tersebut di atas terbukti secara meyakinkan dan salah melakukan tindak pidana dan sengaja melakukan tindakan dan atau menunjuk anak untuk melakukan tersebut. Sidang kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur, Fajar Widya Dharma, dengan agenda pembacaan vonis dilakukan secara luring dan daring oleh Hakim PN Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa siang. Dalam putusannya, Hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencabuli 3 anak yang masih di bawah umur. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Tentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Fajar juga divonis melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah 8 video asusilanya bersama salah satu anak berusia 6 tahun di sebuah situs porno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan masyarakat dari berbagai elemen memadati Jakarta International Velodrome Jakarta dalam rangkaian acara memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Rakyat ada dari kalangan ojol, ada dari kalangan... Kegiatan memperingati setahun pemerintahan Prabowo Gibran yang diinisiasi oleh Haidar Alwi Institute mendukung agar Polri tetap di bawah komando Presiden di tengah muncul banyak wacana mendorong reformasi di tubuh Polri. Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Runmanama, juga mengajak masyarakat yang menolak berbagai upaya untuk membenturkan pemerintah dan masyarakat dengan polisi. Meski tanpa kehadiran Presiden Prabowo, acara berlangsung hikmat dengan peniupan lilin dan pemotongan kue. Bisa muncul hanya interest politikal yang membenturkan kepentingan masyarakat dengan Polri, kepentingan institusi lain dengan Polri, membenturkan Presiden dengan Polri. Nah, jadi ini momentum yang tepat di mana rakyat merayakan ulang tahunnya Pak Presiden dan mereka bersuara agar menjaga. Pemirsa, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada hari Selasa. Ya, dalam sidang mediasi kedua tersebut, semua
Maksud kami prinsipal tergugat yaitu Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia dan Wakil Rektor UGM Wening tidak hadir pemirsa. Padahal mediator telah meminta agar sidang mediasi bisa dihadiri semua prinsipal. Sementara itu prinsipal penggugat Top Taufan dan Bangun Sutoto hadir bersama kuasa hukumnya. Terkait hal tersebut, mediator akan mencoba memanggil sekali lagi para prinsipal untuk bisa hadir di sidang mediasi ketika pekan depan. Meskipun kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa kliennya tidak akan menghadiri sidang mediasi baik daring maupun luring. Di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada. Bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal, itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud, ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahun ini harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih gunakan mobil dinas produk dalam negeri kendaraan maung. Sebelumnya, Prabowo sudah terlebih dahulu menggunakan maung produksi PT Pindad sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tidak hanya itu, maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.